Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjawab soal dari mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer R03. Soal pertama, saya disuruh memberikan ulasan perkembangan jaringan komputer pada tahun 1940-an, yaitu batch processing. Awal mula perkembangan jaringan komputer dimulai pada tahun 1940 di Amerika Serikat. Saat itu, para akademisi Universitas Harvard sedang melakukan penelitian di bawah pimpinan Profesor H. Aiken. Topik yang diteliti adalah mengenai pengembangan komputer model 1. Pada waktu proses penelitian muncullah implementasi program yang disebut batch processing. Cara kerja proses beruntun ini adalah memanfaatkan beberapa komputer untuk mengerjakan program atau pekerjaan sekali waktu. Pada tahun 1950-an, yaitu pengembangan TSS atau Time Sharing System. Sekitar 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1950, aktivitas penggunaan dan pengembangan dari sistem komputer semakin masif. Kondisi ini akhirnya memicu munculnya sebuah sistem yang dikenal dengan nama TSS. TSS sendiri merupakan suatu sistem yang memungkinkan komputer bertindak sebagai server maupun host. Dengan demikian, komputer dapat mengakses maupun diakses menggunakan media terminal client workstation yang tersedia dalam waktu bersamaan. TSS adalah sistem pertama yang benar-benar mengimplementasikan konsep jaringan komputer. Jadi dapat dikatakan bahwa tim sharing system merupakan cikal bakal network yang Anda kenal sampai sekarang. Pada tahun 1970-an, yaitu Distribution Processing. Sejarah perkembangan jaringan komputer berlanjut 30 tahun kemudian. Pada masa ini, sistem TSS telah dikembangkan menjadi Distribution Processing. Penggunaan sistem ini memungkinkan dua host komputer untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Di samping itu, setiap host dan juga server memiliki kemampuan untuk melayani banyak terminal atau klien. Satu lagi aspek yang menonjol dari sistem ini adalah meningkatkan kemampuan host atau server untuk mengolah dan melayani station. Pada tahun 1980-an, penggunaan TCP/IP untuk standarisasi jaringan. Pada tahun 1982, dibuatlah sebuah protokol yang diberi nama TCP atau Transmission Control Protocol. TCP inilah yang saat ini Anda kenal dengan nama IP atau Internet Protocol. Kehadiran protokol ini membuat banyak komputer dan usernya bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan global. Kemudian di tahun 1984 muncullah apa yang disebut dengan DNS. Secara sederhana, DNS dapat diartikan sebagai kumpulan alamat web yang berbeda. Alamat web tersebut dapat dikunjungi siapapun yang terhubung ke jaringan internet. Lalu pada waktu yang sama juga muncul topologi jaringan komputer yang pertama, yaitu LAN. Dengan adanya LAN, maka dua komputer dapat terkoneksi satu sama lain tanpa menggunakan media host maupun server. Tahun 1988, perkembangan jaringan komputer semakin pesat. Ini ditandai dengan kemunculan IRC atau Internet Relay Chat yang dikembangkan oleh Jarko Oikaren. IRC merupakan program yang memungkinkan Anda untuk melakukan chatting melalui jaringan internet dengan user lain. Pada waktu itu, penggunaan IRC oleh user sangat intens karena belum populernya fitur SMS. Pada tahun 1990-an lahirnya World Wide Web. Seorang bernama Tim Berners-Lee mulai merancang dan mengembang sebuah program yang dapat melihat seluruh isi internet. Program yang dirancang dan dikembangkan pada tahun 1990 ini diberi nama World Wide Web. Dengan adanya www, maka beberapa komputer bisa membentuk suatu jaringan. Pada tahun ini pula program e-retail mulai muncul. Di sini Anda dapat berbelanja menggunakan alamat website. Pada tahap selanjutnya, e-retail terus berkembang hingga menjadi e-commerce. Selain e-retail, program Yahoo dan juga Netscape Navigator mulai bermunculan. Yahoo umumnya digunakan untuk chatting dengan user lain. Sementara itu, kegunaan dari Netscape Navigator adalah menyediakan akses kepada user untuk browsing. Dewasa ini, kinerja dari sebuah perangkat komputer memang semakin canggih. Kecanggihan yang dihadirkan tidak terlepas dari sejarah perkembangan jaringan komputer dari tahun 40-an hingga sekarang.
Dalam jangka waktu tersebut, banyak terjadi perubahan untuk penyempurnaan sistem jaringan komputer. Oleh sebab itu, Anda harus memanfaatkan komputer secara bijak untuk menghargai kerja keras para pengembang dahulu. Soal yang kedua, membahas topik dari jaringan, topologi, perangkat jaringan, atau lainnya. Saya akan menjelaskan tipe jaringan. Secara umum, tipe jaringan dibagi menjadi dua bagian, yaitu peer-to-peer dan client server. Perbedaan yang paling mendasar di antara dua tipe jaringan tersebut adalah pada klien terdapat sebuah komputer yang bertugas sebagai server yang melayani klien-klien yang lain, sedangkan pada peer-to-peer tidak ada komputer yang secara khusus didedikasikan sebagai server ataupun klien. Setiap komputer bisa bertindak sebagai klien ataupun server. Jaringan client server. Server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam suatu jaringan. Klien adalah komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server. Server di jaringan tipe ini disebut dengan dedicated server, karena server di sini murni berperan sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada workstation atau klien. Keunggulan jaringan client server. Yang pertama, kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer atau server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seseorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Yang ketiga, sistem backup data lebih baik karena pada jaringan ini backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Di samping keunggulan di atas, tipe jaringan ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, pertama yaitu biaya operasional relatif lebih mahal. Yang kedua, diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server. Yang ketiga, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Selanjutnya, jaringan peer-to-peer. Bila ditinjau dari peran server, maka server di jaringan tipe ini diistilahkan non-dedicated server. Karena server tidak berperan sebagai server murni, melainkan sekaligus dapat berperan sebagai workstation. Artinya setiap workstation dapat bertindak sebagai server ataupun klien. Keunggulannya, yang pertama, antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi pakai fasilitas yang dimilikinya seperti hard disk, drive, modem, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua, biaya operasi relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan client server karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Yang ketiga, kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga bila salah satu komputer atau peer mati atau rusak, maka jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Di balik keunggulan ada kelemahan juga. Yang pertama, troubleshooting. Jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Yang kedua, untuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server karena setiap komputer atau peer di samping harus mengelola pemakaian fasilitas jaringan juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Yang keempat, karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Sekian jawaban dari saya, Akmal Kurniawan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.